Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Hukum Pedang Surgawi. Kita masuk di part 57. Di awal video ini, tentu saja sang Mighty Demon yang tumbang di tangan Abasim membuat semua orang di sana terkejut. Ini seharusnya tak begini kan? Mustahil. Tuan Mighty Demon dikalahkan. Wah, kita menang. Aku tidak tahu siapa Pak Tua itu, tapi dia hebat kan? Akan tetapi, berkebalikan dengan mereka semua, Jeoka malah menghela napasnya bergumam. Yang benar saja Pak Tua sih. Seriusan, dia bertingkah seperti itu di umurnya yang sekarang. Dia melakukan apa saja demi menarik perhatian ya. Lalu, bersamaan dengan sorak-sorai para pendekar yang begitu puas dengan aksinya, Abasim tersenyum berkata, di setiap pertarungan yang benar, semuanya itu soal momentum. Sedikit bakat bisa menimaikan moral, bukan? Melihat tingkahnya yang seperti itu, Jeoka yang meranjak pergi dari sana membalas, sudah cukup omong kosongnya. Lunar Pairi tidak di sini. Ayo kita pergi. Lalu bersamaan dengan Abasim yang langsung mengikutinya, trio pendekar Luoyang yang sama sekali tak mengerti dengan tindakan mereka berdua pun berkomentar. Mereka muncul tiba-tiba dan sekarang pergi begitu saja ya. Iya juga ya. Tapi mereka berdua, apa yang sebenarnya mereka berdua lakukan di sini? Namun berkebalikan dengan mereka bertiga yang membiarkan mereka berdua pergi. Perwakilan Lola Ernest yang penasaran berteriak menghentikannya. Tunggu, para pahlawan sekalian. Setidaknya, tolong beritahukan kami nama kalian sebelum kalian pergi. Tentu saja, Jeoka sama sekali tak mengindahkan teriakannya. Hingga seorang pendekar keadilan yang begitu geram dengan sang Mighty Demon sebelumnya pun mendekat dan meludahinya. Mighty Demon dongo. Kau banyak gaya seolah hebat saja, menyedihkan. Namun, tepat setelah ludahnya mengenai tubuh sang Mighty Demon, tiba-tiba saja sang Mighty Demon sendiri bangkit dengan tubuhnya yang mulai berubah. Tentu saja, perubahan tubuhnya yang memancarkan aura mengerikan pun langsung menarik perhatian semua orang di sana. Hingga di saat tubuhnya telah selesai berubah, di mana ada 3 tanduk tumbuh di kepalanya. Beserta porsi tubuhnya yang membesar membuat para pendekar aliansi keadilan pun berteriak kaget. Apa? Kalau aku tidak salah lihat itu bukan manusia kan? Itu monster. Melihat perubahan sang Mighty Demon yang begitu mengerikan, anggota pasukan Squad Corp Black Shadow pun yang tak menduganya tentu bergidik ngeri. Tuan Mighty Demon, wujud itu, apa sebenarnya itu? Lalu, di saat semua orang terdiam karena ketakutan yang mereka rasakan, Abasim yang punya dugaan tersendiri pun mencoba menerjangnya sembari berteriak. Bajingan kalian kutus Yomyo. Jadi ini kebenaran di balik kekuatan supernatural kalian, Makhluk aja seperti kalian tak punya tempat di dunia ini. Melihat tindakannya yang begitu gegabah, seketika itu juga Jeoka pun berteriak menghentikannya. Berhenti Pak Tua, kau tidak akan mungkin bisa menanganinya. Sayangnya, Abasim yang merasa percaya diri bisa mengalahkan monster itu malah tak mengindahkan pernyataan Jeoka, di mana ia bersiap dengan pedangnya sembari berkata, "Jangan khawatir Tuan Muda, monster seperti ini pasti akan mudah." Namun di luar dugaannya, tepat setelah Abasim mengatakan itu, tiba-tiba saja monster sang Mighty Demon menyerangnya lebih dulu. Hingga Abasim yang tak sempat menahannya pun terhempas mundur lumayan keras. Tuan Muda, kali ini beneran sakit loh. Seketika itu juga, Jeoka yang tak bisa tinggal diam pun menarik keluar pedangnya berkata, "Ya, aku sudah tahu cuma dengan melihatnya saja. Mundurlah, dan tonton saja dari belakang Pak Tua." Hei, monster, apa kau bisa berbicara bahasa manusia? Tentu saja, sang Mighty Demon yang telah kehilangan kendaraannya sama sekali tak bisa mengatakan apapun, di mana ia menjawab Jeoka dengan sebuah serangan. Jeoka yang sudah memperkirakannya pun sontak melompat menghindarinya sembari bersiap dengan teknik miliknya. Jawabanmu agak terlalu kasar tahu? Okelah kalau begitu. Sepertinya aku harus membalasnya dengan baik-baik.
Tepat setelah mengatakan itu, Jeokha pun menggunakan tekniknya. Nine Heaven Arts bentuk ketiga, Cloud Dragon Wind Tiger. Namun, meskipun serangannya itu berhasil mendarat di tubuh monster Sang Mighty Demon, serangannya itu sama sekali tak berdampak pada tubuhnya. Hingga Jeokha yang terkejut pun tak berpikir, apa? Cloud Dragon Wind Tiger bahkan tak bisa menggoresnya? Saat Jeokha berpikir seperti itu, monster Sang Mighty Demon pun balik menyerang dengan tinjuannya. Akan tetapi, meski serangan tinjunya itu membuat Jeokha terhempas mundur, Jeokha yang merasa tertantang pun langsung saja menyerangnya lagi. Jadi kau tangguh dan juga kuat begitu? Coba tahan yang ini. Nine Heaven Arts bentuk ke-9, Thunder Sword Divine. Sayangnya, meskipun tekniknya sudah begitu sempurna, serangannya kali ini pun masih belum mampu menembus tubuh monster Sang Mighty Demon. Bahkan, monster Sang Mighty Demon sendiri bisa langsung menyerang balik tanpa jeda sama sekali. Hingga Jeokha yang merasa kesal pun menggerutu sembari menghindarinya. Hei sialan, dia masih baik-baik saja kah? Sekeras apa sih dia sebenarnya? Anyalah kau setan! Melihat Jeokha yang kesulitan melawannya, seorang pendekar aliansi keadilan pun berteriak, mustahil, monster itu masih tak bergeming bahkan setelah semua serangan itu. Apa monster itu benar-benar tak terkalahkan seperti Vajra Body? Mendengar teriakannya, Abasim yang sungguh tak menduga jika perubahan Sang Mighty Demon sekuat itu pun berpikir, tidak mungkin. Bahkan Shattering Heavens Demon Lord saja tak mampu menahan serangan Tuan Muda. Tapi sekarang, bahkan dengan kekuatan yang lebih besar dibandingkan dahulu, serangan Tuan Muda tak menyebabkan luka sama sekali. Lalu, saat semua orang terdiam tegang melihat pertarungannya, Jeokha yang merasa geram dengan auman monster Sang Mighty Demon pun berkata, "Kesek ya, suaramu benar-benar membuatku kesal. Kau cuma sekadar monster tak berakal yang keras seperti batu, tidak lebih. Tapi kalau bahkan Nine Heaven Arts saja tak mempan, maka cuma ada satu pilihan tersisa. Mari coba itu. Teknik pertama dari Heavenly Incursion Sword Technique, Legion of the Mystic Maida." Akhirnya, serangan itu pun membuahkan hasil, di mana pedang Jeokha berhasil menembus tubuh monster Sang Mighty Demon. Nah, sekarang kau akhirnya bisa menutup mulut berisikmu itu. Melihat hal itu, bersamaan dengan para pendekar aliansi keadilan yang berterbangan di sana, Abasim dan Sayung puas berpikir, sudah kuduga. Tak mungkin serangannya Tuan Muda tak bisa melukainya. Namun, saat mereka semua berpikir jika Jeokha telah berhasil mengalahkan monster Sang Mighty Demon, tiba-tiba saja mereka semua dikejutkan ketika melihat monster Sang Mighty Demon yang nampak telah kehilangan banyak darah, yang harusnya telah tumbang di sana, masih bisa berdiri dengan auman kerasnya. Video ini pun diakhiri dengan, tentu saja, apa yang dilihatnya tepat di depan matanya membuat Jeokha yang juga terkejut berkata, apa-apaan sebenarnya situs absurd ini?